Lagi ngomong soal Mbak Dina sebagai pengajar nih di sana. Daru juga berarti muridnya Mbak Dina juga dong? Pernah. Ya. Kalau Mbak Daru sempat kenal atau mungkin hanya sekedar tahu dengan Daru nih? Berapa kali ngajar dia? Kalau ngajar itu biasanya durasinya sekitar 1 minggu. Kalau saya tuh 1 minggu nanti beberapa kali pertemuan gitu ya. Dan mereka diklatnya itu sekarang 3 bulan. Jadi biasanya ya kami kenalnya kinerja dia sebagai murid. Beliau orang yang cerdas dan ceria. Ceria ya? Itu pengalaman saya, dia baik dan sangat helpful. Jadi pernah juga membantu menjadi ketua kelas misalnya pada saat saya mengajar. Jadi saya tidak ada kesan negatif apapun, tidak ada kesan beliau depresi juga nggak nampak. Tapi sekali lagi ya, kan saya cuma sebentar jumpa dan nggak tahu persis dia kehidupan pribadinya juga seperti apa. Tapi kalau secara, kan Mbak sebagai pengajar pasti punya banyak basic lah ilmu-ilmu yang lain selain sekedar mengajar. Kalau misalnya kita ngomong secara psikologi gitu, Daru ini baru dapat apa istilahnya, mungkin SK kalau bahasa gampangnya untuk jadi diplomat ya. Penugasan ya. Penugasan, bahkan keluarganya juga ada keluar loh paspornya itu. Itu saya lihat anak-anaknya juga sudah keluar dari sekolahnya karena mau ke sana gitu. Ada logika nggak sih orang lagi, kan pasti seneng nih. Seneng banget. Terus tiba-tiba bunuh diri gitu, masuk logika sih? Nggak logis ya. Nggak logis ya? Karena kebiasaannya orang Kemlu itu sangat-sangat menunggu penempatan. Jadi begitu ada tugas penempatan itu pasti excited sekali. Dan Finland itu tempat yang bagus. Hitungannya bagus lah gitu. Negara maju dan boleh dikatakan untuk anak-anak yang masih, maksudnya keluarga yang punya anak-anak masih muda itu senang lah ngajak anaknya ke sana, kan kualitas hidupnya bagus di sana. Berarti ketika mendapatkan tugas itu suatu kebanggaan ya untuk seorang itu ya. Apalagi negaranya bagus kan gitu. Dan biasanya tadi ada perhitungan nanti kalau udah selesai penempatan kan dia bisa naik jabatan. Itu. Jadi kalau udah 2 kali penempatan, 3 kali, nah dia berhak untuk masuk ke pimpinan. Jadi di jenjang karir artinya dia on track, bagus gitu. Nah, ngomong-ngomong soal ini kan sebelumnya sebelum ini ya, kan dia pernah kemana-mana kalau nggak salah sempat di Dili juga tuh si Daru. Nah, saya dapat info gitu si trafficking nih Indonesia ini banyak juga yang masuk ke lewat Dili, terus akhirnya lewat. Nah, kita bukan disangkut apa enggak ya, tapi bila mana misalnya saat itu Daru tugas di sana, terus tempat nanganin itu kalau bagi resiko diplomat itu termasuk bisa berdampak di berikutnya nggak sih? Maksud saya adalah ini buntut gitu loh. Padahal udah nggak di situ, tapi mungkin karena dianggap dulu pernah tahu dan sebagainya, ada pihak-pihak mungkin yang ini bisa berpulang gitu nggak sih, berisiko gitu seorang diplomat. Time frame itu penting ya. Saya lagi-lagi nggak tahu urutannya seperti apa untuk karirnya dia. Tapi gini, saya kan pernah mimpin negosiasi untuk urusan anti trafficking di ASEAN ya. Dan memang kami sangat terbantu dengan orang-orang seperti Daru yang levelnya diplomat tapi media ya. Yang dulu saya punya tim sendiri tuh yang kerjaannya mengumpulkan informasi, kemudian membantu saya menyusun kegiatan gitu kan. Dan tapi biasanya kami punya orang-orang lapangan yang memang penduduk setempat lah, yang ikut membantu kita mengumpulkan informasi atau bahkan kalau ini memberitahu kalau ada satu risiko tertentu buat orang Indonesia di tempat tertentu gitu. Jadi kami biasanya sangat menjaga relasi dengan orang-orang tersebut. Jadi sekali lagi kalau mau melacak sebenarnya gampang aja gitu. Kan bisa lingkar orang itu masih ada. Kalau saya punya grupnya untuk nangani trafficking gitu kan. Dan lingkar itu nggak banyak kok orang yang ngurusin kayak gitu. Artinya bisa ditanya gitu loh, apa memang masih terkait hubungannya. Jadi sekali lagi kalau mau investigasi dengan tuntas, itu ya dilacak semuanya lah, gitu ada kaitannya atau tidak. Biasanya sih kalau di Kemlu, satu udah selesai, dia misalnya pindah ke direktorat yang lain ya dia udah nggak ngurusin tuh. Kecuali kalau Daru udah pernah beberapa kali gitu ya, seperti ya pimpinannya beliau lah. Pak Yuda itu sering banget itu penempatannya urusan perlindungan WNI kan. Artinya dia udah dipercaya betul punya kompetensi, keahlian untuk ngurusin yang kayak gitu kan. Nah orang kayak beliau tuh biasanya jaringannya udah lengkap gitu. Apa ya kalau kita bilang yang agak
ngeri-ngeri sedap itu soalnya gini, kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat. Oke. Aparat di sini dan di sana. Dan di sana aparat penegak hukum. Dua-duanya. Dua-duanya. Oke, kita nyebut oknumnya lah ya. Oknumnya, oknum penegak hukumnya di sana biasanya itu ada. Pertama kita memang harus kenal dengan penegak hukum. Penegak hukumnya. Dan itu ada yang dari imigrasi, ada yang dari kepolisian atau tentara, ya tergantung di tempatnya itu kasusnya apa. Oke. Nah, dan biasanya juga ada pelanggaran hukum di antara ya tadi yang Anda sebut oknum ya. Makanya kemudian sulit diungkap atau lain-lain, biasanya ada unsur itu. Tapi sekali lagi itu bukan misteri sebenarnya. Dengan mudah diungkap kalau memang dilacak. Oke. Sebenarnya mudah kalau dilacak. Kalau dilacak. Nah, bahkan kalau kita runtutin, saya sempat baca juga WA chatnya si Arya Daru dengan istrinya. Itu kan gitu. ada sebelum akhirnya ditemukan meninggal kan, siangnya ternyata ini versi chat ya gitu. Sempat diajak makan dulu kan di mana, pos blok atau mana gitulah, punya makan mie sama yang disebut di situ adalah Farah sama Dion kan gitu. Dari situ juga ada sempat pembicaraan untuk mau ketemu Kemensos untuk ngurus masalah anak. Nah, sampai sekarang ini saya juga mencari tahu nih anak ini anak apa gitu kan gitu. Karena biasanya kerusakannya Kemensos dan anak ini biasanya bukan anak yang biasa-biasa aja. Dan bukan anak dia. Ya kan, gitu. Biasanya ada. Nah, ini kan juga sebetulnya mungkin kembali lagi kalau tadi Mbak Dia sebut kalau mau diurus gampang kan. Ini kan sebenarnya ada ininya kan. Ada. Gitu. Kan bahkan saya dengar yang disebut namanya Farah juga sekarang ada orangnya masuk ke. Kan diurut mungkin bisa lebih clear ya. Gitu. Iya betul. Dan itu teman satu lingkarannya dia memang ya sama-sama bertugas di urusan yang sama. Jadi kalau kita bicara di jejak digital gitu ya, itu mustahil istrinya cuma punya itu sebagai dasarnya. Dia pasti punya cerita yang lengkap lah tentang apa yang dikerjakan suaminya, bahkan kasus yang dia tangani kemungkinan besar dia tahu kan, namanya istrinya gitu kan. Kalau kita bicara Kemensos, berarti kemungkinan besar itu kasusnya masih seputar mungkin trafficking atau perlindungan anak yang memang ada di dalam negeri. Itu biasanya dititipkan ya kalau mau kasus pengadilan atau apa, Kemensos yang harus hadapi. Itu berarti artinya kan meskipun ada dalam negeri, Darunya berarti masih aktif ya, harus berurusan dengan itu berarti kan? Kalau perlindungan WNI itu hubnya gitu. Kalau dia di direktorat yang di Jakarta, di Capital, dia bisa nerima laporan dari berbagai tempat. Misalnya kasusnya di negara manapun, dia tetap harus bantu. Nah, misalnya mau dipulangin nih gitu kan, atau bahkan jenazah dari luar negeri orang Indonesia mau dipulangkan, nah dia harus bantu nih menghubungkan dengan berbagai pihak. Berarti tetap terkonek ya. Saya pikir PWNI ya hanya ketika di sana karena melindungi WNI dia. Enggak ya. Enggak, dia kayak karena pusatnya maka kebijakan, terus nanti juga misalnya terkait ada negosiasi internasional terkait seputar itulah migrasi atau perlindungan hak anak, perempuan dalam migrasi, itu dia tuh nanti yang ngurus. Maka saya sering sama Pak Yuda itu Pak Yuda. Tapi kalau yang yang namanya Farah itu Mbak Dina kenal juga? Aku nggak ingat ya. Kalau anak perempuan tuh lebih nama lengkapnya siapa gitu. Aku nggak terlalu ingat. Panggilannya beda ya? Mungkin nama lengkapnya beda dengan panggilan. Tapi sempat ini, ketika di dalam ngajar sempat dengar dari iya nih si Farah temennya bla bla, sempat juga dengar setelah peristiwa itu. Setelah peristiwa itu kebetulan ada yang bilang memang itu teman satu angkatan, dan berarti ya kemungkinan besar ngajar ya bareng berarti ya. Mungkin ya. Ya, cuman saya udah lupa wajahnya yang mana. Ya, betul. Ya. Oke. Nah, Mbak, lagi tentang diplomat dan hubungan luar negeri. Sebetulnya kalau diplomat itu bisa nggak sih, kalau saya menyebutnya adalah seorang diplomat itu adalah representasi sebuah negara ketika berada di negara tertentu. Betul. Betul ya? Betul. Berarti artinya ketika ada satu representasi negara terus hilang nyawanya dengan aneh, tidak wajar, harusnya menjadi konsentrasi untuk menjadi sesuatu yang penting untuk diungkap sebetulnya harusnya ya. Karena di perjanjian antar bangsa itu ada konvensi yang memang menangani urusan hak diplomat dan keluarganya. Jadi haknya ini istimewa boleh dikatakan karena tadi dia dianggap sebagai representasi negara. Jadi urusan
misalnya dia sampai berhadapan dengan hukum pun di luar negeri, itu imun dia. Dia punya hak imunitas. Jangan dikira itu hanya level duta besar ya. Sampai ke bawahnya pun itu dilindungi. Sampai ke local staff itu? Sampai ke local staff. Local staff enggak. Oh enggak? Tapi kalau dia berada di premis atau di kantor, itu full, itu dilindungi. Bahkan barang-barang yang dibawa, kalau itu di-tag sebagai dari kedutaan, nggak bakal dibuka. Di bandara tuh nggak bakal dibuka, nggak bakal di-search. Karena itu memang hak yang diakui antar negara sebagai dilindungi. Kalau di dalam negeri masih berlaku juga nggak untuk diplomat itu? Mereka misalnya pulang ke sini, hak itu berlaku di dalam negeri? Ya enggak dong, sama orang Indonesia. Kalau dia keluar negeri dan bawa paspor biru biasanya, itu tandanya dia diplomat. Nah Mbak, ini satu lagi adalah yang masih saya penasaran adalah apa sih beda dengan mereka sama-sama mungkin sebetulnya ketika di Indonesia kan tidak disebut diplomat ya, karena diplomasi kan untuk di luar negeri. Tapi ada perbedaan ini nggak sih? Saya tahu Mbak, pendapatan ketika misalnya lagi tugas di luar sama tugas di dalam kan katanya sedang dari Pak itu kalau mau keluar itu dalam tanda kutip rebutan loh, mereka beradu gitu. Ada nggak sih Pak itu? Ada. Ada. Itu biasanya perbedaannya apa Mbak? Apa aja yang Mbak tahu? Yang saya tahu tunjangannya tentu jadi beda karena dia ada tunjangan buat anak, tunjangan rumah tadi ya, atau sekarang fasilitas rumah. Kemudian ada untuk makan biasanya juga ada tunjangan tertentu. Dan tadi perbedaan kurs itu sangat menentukan. Oke nih Mbak, ini makin menarik ya diskusinya, ternyata banyak perbedaan, banyak dalam tanda kutip wajar ketika mereka akhirnya dalam tanda kutip bersaing untuk dapat tugas ya, bukan merebut tapi dapat tugas ke luar negeri. Apalagi ada negara-negara tertentu yang mungkin pasti kan ada klasifikasinya kan, negara A, B, C, D, E gitu ya. Nah kira-kira persaingannya apa saja nanti Mbak kita lanjut lagi ya pemirsa. Kita akan ungkap lebih jauh seputar diplomasi bersama praktisi diplomasi Mbak Dina. Jangan kemana-mana, Buat akan kembali usai jeda berikut ini.